Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbatika allati adrikni. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bis-sihr innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara an-nujumu sakharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfa wa tama'in rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menjawab tentang pertanyaan di mana sebenarnya hakikatnya makom Rasulullah. Kalau kita berbicara hakikat, makom Rasulullah itu ada pada diri masing-masing. Makom ini kedudukannya. Jadi makom ini adalah kedudukan Rasulullah pada diri masing-masing. Bukan berarti Rasulullah itu banyak. Namun hakikat yang sebenarnya Rasulullah itu meliputi alam semesta. Rasulullah itulah meliputi alam semesta. Dan ada terpencar pada tiap manusia masing-masing. Tiap makhluk memencar nurnya Rasulullah. Kalau tidak ada nurnya Rasulullah, tidak ada alam semesta, Pak. Jadi yang dimaksud makom Rasulullah bukan Rasulullah bertempat di dalam diri. Kedudukannya Rasulullah pada diri. Jadi makomnya Rasulullah pada diri itu jelas. Jelas sekali. Ada. Berkali-kali diterangkan dalam Al-Quran. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Di tengah-tengah dirimu itu loh, ada Rasulullah. Nah, Al-Quran ini kalau kita tarik ke syariatnya, di tengah-tengah sahabat lain itu, di tengah-tengah itu ada Rasulullah waktu pada zaman baginda Nabi SAW. Namun kita tarik hakikatnya kepada diri karena Al-Quran itu ya ada syariatnya, ya ada hakikatnya. Jadi wa'alamu anna fikum Rasulullah, itu dikatakan bahwa di tengah-tengah dirimu ada Rasulullah. Rasulullah ini adalah utusan Allah. Di setiap zaman tidak akan pernah mati Rasulullah. Namun jiwa-jiwa yang tidak mengenal wasilah Rasulullah ini, maka dia itu disebut berpaling. Dia itu disebut berpaling daripada kekasih-kekasih Allah, utusan-utusan Allah. Makanya dijelaskan di dalam Al-Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum Rasulullah. Wa fikum rasuluh. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimana engkau, wa antum, wa kaifa takfuruna wa antum, dan bagaimana engkau kafir, berpaling. Tutla alaikum ayatullah, padahal dibacakan ayat-ayat Allah kepadamu. Dan engkau mengetahui wa fikum Rasulullah, di tengah-tengah dirimu Rasulullah ada. Ada Rasulullah pada tengah-tengahmu. Kedudukannya di sini makom Rasulullah. Nah, makom Rasulullah itu di nyawa. Makom Rasulullah itu nyawa. Nah, nyawa itu mana? Zohirnya nyawa, nafas naik turun. Nyawanya yang halus, berarti di sini. Tengah-tengah dirimu. Ukurlah dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana di tengah-tengah di situ. Kalau bukan pusar. Di situ. Jadi nyawa itu adalah makomnya Rasulullah. Si jiwa dikatakan dia berpaling, mohon maaf, ketika dia tidak menemukan Rasulullah pada dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan mampu untuk berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita tarik di keilmuan, jangan terlalu banyak keilmuan, teori, namun ini tidak terlalu berbelit ya. Artinya kalau kita tarik ke jasmani, rohani, nurani, robbani, jasmani itu jelas ya, jelas tubuh. Ruhani itu jiwa, masuk juga di kolbu. Di dalam kolbu itu kan detak-detak itu kan jiwa sebenarnya, nafs. Ruhani, nurani itu nyawa Rasulullah. Robbani, nah sir. Jadi Rasulullah itu sir juga, rahasia. Namun rahasianya rahasia, di balik Rasulullah itu adalah Allah. Rasulullah itu rahasia, memang. Namun di balik rahasia ada lagi rahasia. Rahasianya rahasia, itu Allah Ta'ala. Di balik Rasulullah, yang paling dekat kepada Allah hanya Rasulullah. Dimensinya yang paling dekat kepada Allah hanya Rasulullah. Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah, bertemu Allah selain daripada Rasulullah. Mau disanggah tidak bisa. Mau disanggah bagaimana? Nyawa yang bertemu Rasulullah. Ya, nyawa itulah yang bertemu Allah. Ruh itu yang bertemu Allah Ta'ala. Yang menyanggah mulutkah bertemu? Matakah yang bertemu Allah? Tidak. Nyawa. Nah, istilah itu istilah, nama. Nama. Meskipun ditolak hadisnya Nur Muhammad itu hadis palsu dan sebagainya, terserah. Namun kuat-kuat menguatkannya di Al-Quran itu sangat banyak sebenarnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di situ juga ada. Banyak sekali dalilnya, satu saja dalil sebenarnya dibutuhkan itu untuk meyakinkan dan menjalani semua itu. Dan inilah nurani, ya, nurani inilah tempat penyaluran daripada sir itu sendiri. Kalau kita ini diam sediam-diamnya, namun diamnya tidak tahu arahnya kemana, biar 1000 tahun, 5000 tahun, seandainya umur kita diam, tapi tidak tahu arahnya kemana, ya tidak juga dapat kalamnya Allah. Kalam Allah itu yang murni loh. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, siapa yang mendengar itu, itulah nur Rasulullah. Itulah Rasulullah nurani. Tidak bisa jasmani, ruhani, tidak bisa. Harus nurani. Nurani itulah ruh yang suci, yang terbit daripada zat Allah. Nah, zat sifat, zat hayat, zat sifat, zat yang disifati itu Rasulullah. Nah, itu yang sampai kepada Allah. Itulah yang disebut makom Rasulullah. Nah, kalau ada makomnya Rasulullah pada diri, kenapa tidak ke sumber? Kita tidak melarang membaca kitab-kitab, tidak melarang mencari ilmu di luar-luar dan sebagainya. Namun, kenapa kita tidak pernah membaca yang diperintahkan Allah, Iqra ya Muhammad, Iqra kitabak, baca kitabmu, menyelam maksudnya itu. Jiwamu itu sandarkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu yang melebur kepada Rabbaniyah, melebur kepada Allah Ta'ala. Baru diam. Nah, barulah kalam-kalam sir tanpa huruf, tanpa suara di situ muncul. Contoh saja, kita itu tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa mendengar kalam seseorang kalau kita itu bicara terus. Misal saya dengan Mas Sis ya, misal ya, Mas Sis begini, saya begini, ada begini. Kapan Mas Sisnya mau mengemukakan pendapat kalau itu? Kalau kita masih bicara terus, sama dengan Allah Ta'ala. Pikiran kemana-mana terus. Bisikan-bisikan di sini, perasaan-perasaan masih ada. Baru kita yakini, oh ini suara Allah. Iya, hakikatnya semua kan suaranya memang dari nafsu juga, dari pantulannya juga. Iblis juga kan dari tajalli mazhar kalamnya juga. Cuma bukan itu. Karena itu campur-campur, Pak. Bukan itu. Yang dimaksud nih kalam sir yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Nah, bagaimana caranya untuk ke situ? Ya, melebur dulu ke nurani. Leburkan diri ke makomnya Rasulullah, ziarah ke makom Rasulullah.
ziarah setiap hari, setiap saat tuh ke makam Rasulullah sambil bersolawat, ya Sayyidi ya Rasulullah. Terus asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad Allah ya Nabi. Terus salawat apa saja, panggil terus Rasulullah sampai engkau ditarik oleh Rasulullah, tenggelam kepada Rasulullah. Baru Rasulullah itu pastinya diam, lebur ke sir, kembali kepada pangkuan ilahi. Ini ibarat. Nah, disitulah muncul tak 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 tok dari sumbernya, dari sir langsung, nurani dengar. Namun nurani itu kan pasti tercerna ke jiwa. Bahkan jiwa itu tadi sudah tenang, melebur menjadi Rasulullah. Bukan mengaku Rasulullah, melebur bersama Rasulullah sehingga Rasulullah yang ada. Rasulullah itulah yang mendengar. Bukan kita mengaku Rasulullah, bukan. Dapatlah manfaatnya semuanya. Jiwa-jiwa itu tenang dia, mau kemana-mana dia tidak bingung, dia apa-apa konekkan lagi kepada Rasulullah, tembuskan lagi Rasulullah kepada Allah. Tidak bisa sesat orang begitu kalau memang benar-benar connect. Kalau tidak connect itu pasti masih salah-salah. Itu ada pendapat ini salah, yang dikira benar, yang dikira ahlu surga, yang dikira ahli ulama-ulama hebat, ulama ma'rifat, tapi ternyata ahlul jahannam. Nah, sir itu ndak bisa salah, dan tidak bisa bertentangan dengan Rasulullah, tidak bisa bertentangan dengan hukum-hukum, tidak bertentangan. Dan sir itu seketika ini tidak terlalu membuat perpecahan di kalangan masyarakat. Bagi orang-orang ahlul haq mampu untuk, oh ini kalam sir memang betul-betul lain daripada yang lain dia. Jadi tidak dilarang untuk membaca kitab-kitab orang lain seperti kitab ini, kitab A, B, C, D sampai Z, karena itu juga dari sir. Cuma terlalu kita sibuk terus membaca kitab yang orang lain, kitab yang dari luar, tapi dalam diri tidak menyelam. Itu yang salah, keliru. Bukan dilarang membaca kitab, tidak, tapi masuklah ke dalam diri. Tapi ketika masuk, saran kita jangan dulu dengar suara, jangan. Karena yang suara yang kita maksud di sini tidak berkalam, tidak bersuara. Namanya sir kan, sir, tidak berhuruf, tidak bersuara. Bagaimana caranya? Perlu latihan, proses. Tidak langsung ucuk-ucuk 1 minggu langsung bisa ke sir. Waduh, gampang sekali kalau begitu. Perlu proses. Untuk merasakannya pun belum tentu. Ada biasa orang 3 tahun baru paham, 1 tahun. Ada setengah bulan baru paham. Setelah paham pun istiqomah ndak. Nah, disitulah dikatakan innal lazina, orang-orang yang qalu, yang berkata di sini qalu bukan hanya berkata, tapi mengitikadkan, memusyahadahkan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Nah, orang-orang yang berkata bahwa Rabbku adalah Allah. Bukan hanya berkata, tapi menyaksikan. Orang-orang yang menyaksikan dan berkata Rabbku adalah Allah, dan dia betul-betul menyaksikan Allah. Rabbuna Allah tsumma istaqamu, dan dia beristiqomah. Dia berkelanjutan dalam penyaksian musyahadah itu sampai dia fana. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi Allah turunkan malaikat, utusan-utusan yang memberitahukan dia, malaikatu alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Engkau diperlihatkan di dunia ini surga dunia
yaitu ma'rifat. Nah, itulah orang-orang yang beruntung. Bayangkan itu. Surga dunia dia sudah dapat. Dia sudah menyaksikan Allah. Secara syariat dia melihat Allah itu dengan Allah Ta'ala juga, dengan nurnya juga. Tidak bisa kita menyaksikan Allah kalau tidak dengan rasa, tidak dengan sir itu juga. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala memandang dirinya. Nah, itu makom Rasulullah. Makanya ada juga mengatakan kan, Ana tu ana Rasulullah mengatakan, Ana Madinatul Ilm. Aku ini kotanya ilmu. Aku ini gudangnya ilmu. Wa Aliyun babuha. Dan Ali pintunya. Sayyidina Ali. Sebenarnya di sini jangan kita hanya terpaku hanya kepada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali juga termasuk Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar juga, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi tidak boleh kita mengatakan hanya Sayyidina Ali. Karena ada juga perkataan Rasulullah mengatakan bahwa Sayyidina Umar itu setelah meninggalku seandainya ada lagi Nabi, Sayyidina Umar lah nabinya. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar, dikatakan oleh baginda Nabi SAW, kalau mau melihat mayat yang berjalan, lihatlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu juga kalau mau seperti orang dermawan, sepertilah engkau Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi 4-4. Jadi salah satu dari pintunya itu Sayyidina Ali. Kalau hakikatnya apa? Gudang ilmu itu adalah Rasulullah, Nur Muhammad. Kalau pada diri loh, pada diri Ali pintunya, maksudnya Ali ini hakikat mana? Siapa yang membimbing untuk menuju memperkenalkanmu kepada Rasulullah, itulah hakikat Ali. Siapa yang memberikan, siapa yang memberitahumu kepada Nur Muhammad Rasulullah pada dirimu, kedudukannya ini, itu yang dimaksud. Pintu lewat situ. Nah, Rasulullah SAW ini hakikat makomnya Rasulullah itu pun jangan berhenti di situ, karena itu wasilah. Jadi jiwa-jiwa yang diantar oleh, taruhlah tadi hakikat makom Ali, makom Sayyidina Ali, yaitu dalil-dalil petunjuk jalan untuk mengantarkan kepada makom Rasulullah, ziarah ke makom Rasulullah pada diri, maka itu dia akan jiwa-jiwa yang berziarah ke makom Rasulullah itu melalui Sayyidina Ali tadi, pintu, gudangnya ilmu itu Rasulullah, maka dia akan dibawa oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah. Jadi tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja, leburkan wasilah, pakai wasilah, karena begini. Tidak akan bisa perasaan saja, pikiran perasaan kita saja yang mengenal Allah. Meskipun tahu Maha Suci, kalau kita masih merasa kita yang menyaksikan bukan Rasulullah dan tidak tahu kedudukan Rasulullah yang mana, itu masih menjadi pertanyaan. Jadi makanya di kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu yang menyaksikan turuh, yang bersyahadat turuh Rasulullah, bukan jasad, bukan mulut, bukan mata, rasa, ruh, iman. Maka apa yang dikatakan iman? Rasa. Pakai rasa. Jangan sampai kita menjadi tauhid orang munafik. Bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, teriak-teriak tapi tidak tahu, ikut-ikutan, bahkan dengan sengaja karena mau menikah dengan perempuan yang dia cintai. Atau apakah dapat mie satu bungkus kah terus masuk Islam kah itu? Ya, Islam indan nas bolehlah. Tapi jangan lupa loh, di 102 Ali Imran dikatakan juga, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna, jangan engkau mati. Allah melarang. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan berani-berani mati
kalau tidak dalam keadaan muslim. Muslim itu apa? Muslim indallah. Bukan muslim KTP. Bukan muslim yang taklid, ikut-ikutan. Orang yasinan, yasinan. Orang zikir, zikir. Bukan dilarang, tidak dilarang. Orang baca Quran, Quran. Orang mengaji, mengaji. Orang sholat, mendirikan sholat juga. Ya lumayanlah, tapi jangan sampai begitu-begitu terus, begitu nah. Tauhidnya mau begitu-begitu terus. Sementara tauhid ini bertingkat-tingkat. Tauhid yang paling puncak adalah diam. Bukan diam tidak tahu, tapi dia diam tahu kedudukan, tahu yang disaksikan, tahu yang diimani. Betul-betul isbatul yakin, saya bersaksi, betul-betul bersaksi itu, betul-betul menyaksikan nyata senyata-nyatanya Allah, lebih terang daripada matahari. Udah harga mati. Harga mati. Orang dia saksikan kok dengan betul-betul. Tidak bisa bergeser iman itu kalau begitu. Mau orang bilang apa, kayak mau sesat, kayak mau syirik, kayak apa. Orang yang sesat itu orang tidak tahu jalan pulang. Katanya seluruh para nabi, 124.000 nabi, 313 orang rasul untuk mengenalkan manusia kepada Allah dengan jalur Rasulullah pada dirinya. Tidak ada seorang rasul pun, tidak ada seorang nabi pun yang tidak mengenalkan orang-orang yang dibawanya kepada Rasulullah pada dirinya. Wa fikum rasulu, di tengah-tengah dirimu, di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Kalau ada seorang pengajar, kalau ada seorang yang mau apapun, ini kata guru kita ya, kata leluhur kita juga mengatakan, biarpun sorbannya kayak ban Vespa misal, janggutnya sampai di tanah, pondoknya 5kah, berapakah, tapi kalau dia tidak memperkenalkan Rasulullah pada dirimu untuk mengenalkan Allah, untuk apa kau ikuti begitu-begitu? Buang-buang waktu. Buang-buang waktu, mohon maaf. Allah Ta'ala larang mati sebelum muslim. Muslim yang indallah. Innad dina indallahil Islam. Indallah, Islam di sisi Allah. Kalau di sisi manusia semua orang bisa. 1 juta orang bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi Islam apa? Taklidkah? Apa bagaimanakah? Bukan kita marah, bukan kita melarang, bukan juga kita hanya mengkritik orang-orang yang hanya bersyariat saja, tapi orang-orang yang makrifat, tidak melaksanakan syariat, yang mengaku umatnya Rasulullah, itu juga berhak di kita jadikan pelajaran bahwa jangan seperti itu, karena makrifat tanpa syariat itu zindik. Nah, mengkomen juga orang-orang tauhid kebablasan yang mengatakan zikir-zikir ndak usah, zikir napas ndak usah, ziarah kubur ndak usah, itu juga dikritiknya untuk ke diri begitu. Nah, sudah jelas-jelas syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat tidak bisa pisah. Nah, kemudian dikatakan wa qul ja'al haqq wa dzaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran tetap kebenaran, batil tetap kebatilan. Siapa yang mengatakan begitu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan kesepakatan oleh Rasul-Rasulnya. Bukan kita di sini mau memperkenalkan orang, kamu Rasulullah, kamu utusan Allah dong. Bukan. Itulah 2 kalimat syahadat itu untuk disaksikan, untuk dinyatakan, betul-betul menyatakan, betul-betul saya itu bersaksi gitu nak. Allah tidak geser. Ciri-cirinya Allah Ta'ala yang bagaimana? Wujud, kidam, bako, mukhalaf. Satu sifat saja itu. Kidam, kodim. Laisa kamisli syai'. Siapa yang berani katakan bahwa Maha Suci itu keluar daripada ciri-ciri tadi? Kalau berani mengatakan itu, silakan berurusan dengan Allah Ta'ala sendiri. Berurusan dengan Allah Ta'ala sendiri. Jangan salahkan orang-orang yang menyampaikan itu. Silakan ditentang, silakan dan sebagainya. Misal dari hati kita dan sebagainya tidak meyakini itu, tidak jadi masalah, tidak ada kerugian, tidak ada. Cuma yang kasihannya ini adalah diri kita ini mau kemana lagi? Muslim indallah itulah yang disuruh untuk baru bisa
dikatakan yang sejati. Nah, kita terlalu sibuk ke sana, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Menyelamlah itu. Dan kita terlalu sibuk dengan teori-teori, rakam-rakam, amsal-amsal, ya tidak jadi masalah. Karena beda-beda jalan, beda-beda cara, beda-beda tertempuhnya. Cuma begini, kita kasih analogi saja begini. Kita itu punya motor. Apakah kita wajib tahu? Wajib tahu ini pentil namanya, ini di dalamnya namanya baut ini nanti ini begini, apa ini namanya mesin ini namanya baut ini mor ini namanya ini. Kelamaan. Ambil motor sambil dikasih tahu sama yang ini dipraktek, oh ini rem, ini itu, intinya dulu saja. Nanti berjalan nanti tahu sendiri tuh. Rusak motornya dibawa ke sini, oh ini namanya, ini namanya. Ini teori terus, prakteknya kapan? Jalannya kapan? Teori itu penting sekali. Kalau praktek aja lah dongok kita, betul-betul dongok, buta. Bagaimana caranya bisa berjalan di tengah kegelapan malam baru tidak ada cahaya, tidak ada alamat pula, buta. Jadi ketika ada yang mengajarkan atau menuntun siapapun saudara kita ke apa, kita tidak menuntun bahwa masuk ke dalam dirimu melalui itu, bukan Allah ada di dalam, Allah itu meliputi segala sesuatu, tapi pakai yang ada rasa sejati yang ada dirimu. Harus dikenalkan itu, tidak bisa dia bertahan hanya kepada makhluk, hanya kepada petunjuk jalan Sayyidina Ali tadi, hakikat Ali tadi, pintu. Jangan di pintu terus, jejer di pintu aja terus, fanatik kepada mursyid. Masuki itu pintunya, masuk di makom, ziarah ke makom Rasulullah. Nah, makanya perkataan ini memang sangat pedis memang. Ketika ketika engkau memandangku tidak mengingatkan Allah dan Rasulnya, engkau adalah orang yang paling kumusuhi sedunia. Tetapi ketika engkau memandangku mengingat Allah dan Rasulnya, maka engkaulah teman sejatiku dunia dan akhirat. Tapi kalau engkau memandangku karena memandang aku yang makhluk, kamu adalah musuh yang nyata bagiku dan engkau adalah iblis yang menyesatkan aku. Tetapi ketika engkau memandangku tembus kepada Allah dan Rasulullah, tidak melupakan Allah dan Rasulnya, maka engkaulah teman sejatiku dunia dan akhirat. Pedas memang kata-kata itu, Pak. Tapi itu harus digaungkan. Karena semua tidak boleh mengingkari bahwa pada diri masing-masing, meskipun Nur Muhammad itu Rasulullah meliputi alam semesta, kedudukannya, makomnya ada pada dirimu masing-masing. Baru selami jiwai, masuklah di situ dan lebur di situ, ziarah bersama Rasulullah sehingga dapat pelukan Rasulullah, dihantarkan oleh Rasulullah untuk menghadap kepada Allah, dan kamu diam di situ sediam-diamnya sehingga tertumpah kalam-kalam suci daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Jadi jangan sampai kita itu menafikan daripada Rasulullah. Nah, itu tadi petunjuk-petunjuk jalan wajib untuk mengantarkan dan menghubungkan dirimu kepada Rasulullah. Tidak boleh tidak. Ketika petunjuk jalan itu tidak menunjukkan alamat itu yang pas, yang ada di dirimu sendiri, itu bukan penunjuk jalan itu. Itu penjual obat atau dan sebagainya. Tidak perlu bertele-tele terlalu banyak, harus dihafal semua daripada ini tubuh kasar kita semuanya. Harus dihafal semua kedudukannya, ini terlalu lama, kasihan. Kalau masalah ma'rifat hanya jasad begitu, ahli biologi, dokter bedah itu paling ma'rifat di dunia ini, Pak. Karena dia jasad, bukan ma'rifat jasad. Kenal diri itu maksudnya kenal diri jasad ini dari mana, api, angin, air, tanah. Tanah, air, angin, api dari Nur Muhammad, oke. Ruhani dari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad dari Nur Ilahi dari hakikat Allah Ta'ala. Kalau sudah dapat di situ, jalan sudah.
Jangan terlalu lama. Kecuali kalau sudah dapat terasa, nanti tinggal bagaimana ziarah aja makam terus, ziarah terus aja di makam Rasulullah sehingga dapat kalam-kalam daripada Allah Ta'ala. Nah, itu yang diikuti. Jangan sampai kita juga minum dengan hawa nafsu, mencari ilmu dengan hawa nafsu. Maksudnya mas, sholat dengan hawa nafsu, zikir dengan hawa nafsu. Bukannya kita itu kalau mengenal Allah itu mas harus bersih dulu, harus tazkiyatun nafs dulu. Kita tidak boleh dengan hawa nafsu. Ya itu tadi, hawa nafsu itu kan bukan hanya berbuat dosa maksiat saja. Jangan dulu. Ada juga orang preman-preman banyak dosanya, tiba-tiba langsung ditarik oleh Allah, dimakrifatkan oleh Allah, disuruh untuk mengenal Allah, tahu sir yang ada pada dirinya masing-masing, tahu sir yang meliputi segala sesuatu Allah Ta'ala, menyaksikan Allah Ta'ala, mengenal Rasulullah. Ada yang begitu. Nah, ada juga orang ahli kitab banyak hafalan dan sebagainya, tapi dia tidak kenal Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Kama salil himar. Tahu himar? Kama salil himaru yahmilu asfaro. Bagaikan himar, keledai yang membawa kitab-kitab banyak. Mohon maaf, tabe. Tidak itu dikirimkan Islam itu tidak begitu. Tidak hanya begitu gitu nah. Tidak hanya di situ saja. Baru sibuk untuk khilafiyah terus dibahas. Baru sesatkan orang, tembak orang semuanya sesat, kafir, halal begini. Bahaya begitu. Ingat, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, dari diri yang satu. Siapa musuh sebenarnya di dunia? Iblis. Iblis itu siapa? Adam. Rasa tercela, hawa nafsu. Orang sholat bisa hawa nafsu karena bukan lillah, karena keakuannya dia. Padahal jelas-jelas siapa yang sholat kalau bukan hamba? Siapa yang berzikir kalau bukan hamba? Siapa hamba? Hah? Siapa yang berjalan kalau bukan hamba? Yang diperjalankan. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya Rasulullah. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan ulil amri taat, seperti Sayyidina Ali tadi. Hakikat Sayyidina Ali seperti pemerintah, seperti khalifah di zaman dulu. Sekarang ya pemerintah. Atau hakikat Sayyidina Ali. Begitu. Jangan sampai kita ini waduh, Masya Allah, sibuk di perkara petunjuk, dalil, tidak ke tujuan, tidak sampai ke tujuan. Itu yang paling penting. Dan kalau sampai pun ke tujuan, istiqomah apa tidak, itu saja. Ini yang mau diluruskan lagi. Ini mau faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sungguh-sungguhlah dalam hidayah itu, yaitu ila siratim mustaqim, kepada jalan siratim mustaqim, jalan yang lurus, jangan belok-belok. Jalannya lurus lillahi ta'ala, berkat Rasulullah. Itu jalan yang lurus. Makanya dikatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu. Maksudnya ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Bayangkan itu, orang-orang beriman disuruh lagi untuk beriman. Maksudnya ya ayyuhallazina amanu aminu kama amanan nas. Seperti imannya. Imannya apa di situ? Amanan nas. Nas yang mana dimaksud ini? Karena nas itu banyak. Nas yang seperti para nabi, para rasul, para aulia, siddiqin, aulia, syuhada, wassolihin. Itu yang dimaksud. Para nabi, rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama warasatul anbiya. Tidak ada ulama warasatul anbiya itu yang tidak memperkenalkan betul-betul Rasulullah, musyahadah kepada Rasulullah.
Kenapa umat dibutakan dengan Rasulullah hanya dengan mengucapkan saja solawat? Ya, solawat itu oke. Itu pemancing untuk menuju kepada berziarah kepada makam Rasulullah. Makam Rasulullah itu, nah, makam Sayyidina Ali dulu. Cari dulu Sayyidina Ali makamnya. Siapa yang pegang makam Sayyidina Ali? Penunjuknya itu, dia pintu. Tapi kalau ada yang mengaku pintu, mengaku penuntun, mengaku mursyid, tapi tidak menunjukkan jalan, dia hanya menghentikanmu di depan pintu, tidak memasukkan, hanya dia yang boleh masuk, jangan diikuti. Untuk apa? Buang-buang waktu. Ini kalau saya, karena buang-buang waktu, hidup cuma sebentar, ajalnya juga sebentar, begitu nah. Terlalu belok-belok, lurus saja. Jasmani, ruhani, nurani, robbani, sudah. Aku. Tubuh, hati, nyawa, rahasia, aku. Apalagi istilahnya banyak. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Jadi sambil guyon ya, sambil bercanda, sambil serius. Jadi ini kepada diri masing-masing, kembali lagi, konekkan jiwai terus. Jangan terlalu banyak berpikir, berprasangka, perasaan dibuang dulu. Fokuskan dulu. Kenapa ilmu-ilmu sir ini dibuka? Padahal di zaman dulu, siapa yang membuka ilmu sir ini? Kebanyakan sebelum 40 hari dia mati mengenaskan. Dulu begitu, Pak. Itu rahasia. Kenapa sekarang dibuka oleh Allah Ta'ala secara hakikatnya? Dan ini sudah bukan 1-2 orang, ribuan, puluhan ribu terbuka sir. Kenapa? Kalau tidak ada sir berbahaya. Kenapa? Hidup itu pontang panting, torlontang lantung. Kemudian nanti ketika kemarau 3 tahun, apa kuat? Orang yang berpegang sir, dia melebur kepada sir, makannya dengan nur. Bukan makan, jangan yakin sama makanan-makanan apa. Dengan sihir, dengan kesaktian, dengan ilmu karomah, jangan yakin sama begitu. Berpegang sama sir. Sir itu tidak lain daripada akunya Allah Ta'ala melalui nurani Rasulullah. Itu aja pegang. Makanya dikatakan dua tak terpisah. Allah dan Rasulnya itu tidak pernah pisah selama-lamanya. Makanya 2 kalimat syahadat itu ada terus, dan tidak pernah berhenti, tidak pernah tergantikan 2 kalimat syahadat itu sejak Nabi Adam. Tidak bisa dirubah-rubah itu. Banyak orang yang menghilangkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung saja. Terserah aja. Jalannya begitu, 1 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu tidak bisa. Cuma utusan-utusan seperti Nabi Nuh, ada umatnya menyelewengkan itu. Menyelewengkan. 2 kalimat syahadat terus itu tidak pernah berubah. Nah, itulah. Makanya di Al-Quran banyak sekali. Nabi Yusuf mengatakan, aku seorang muslim. Nabi Musa, Nabi Nuh. Muslim itu maksudnya agama tauhid yang murni itu, yang betul-betul menyaksikan Allah, menyaksikan Rasulullah pada dirinya. Itulah yang dikatakan indallah. Dan mengamalkan syariat-syariat utusan-utusan yang sempurna, mazhar sempurna pada zaman itu. Makanya tidak bisa kurang dari 124.000 kan? Dan ada 1 kutubul gosnya. Dan itulah mujaddid. Mereka beliau-beliau, kita bertengger di bawah kaki beliau. Bukan kita menyembah beliau. Memang sudah begitu sunnatullah. 124.000 tidak kurang sampai datangnya Nabi Isa alaihi wassalam. Namun ada juga yang menafikan Al-Quran, hadis, hanya menarik kepada hakikat saja, tidak menginikan syariat. Ya silakan saja. Kita umatnya Rasulullah. Kita mengaku Nabi kita Nabi Muhammad SAW tetap punya Nabi. Yang tidak bertuhan itu atau yang ateis itu adalah sir. Keluar dari keegoan diri. Nah, itu yang dimaksud murtad. Jangan salah paham. Nanti jangan sampai
Orang-orang yang selalu membuat kata-kata murtad begitu bahaya juga. Kasihan orang-orang awam begitu. Orang-orang umum tuh jangan terlalu bingung-bingungkan begitu. Kasihan. Nah, kalau orang yang paham wajar-wajar saja, tapi ini kasihan diulang-ulang terus bingung orang-orang. Tidak usah sholat. Orang marifat haram sholat. Ya itu kan kata-kata begitu yang membingungkan orang. Kasihan. Boleh mengatakan begitu tapi jelaskan. Jangan setelah kamu katakan di depan umum di khalayak ramai baru tinggalkan. Jangan kamu katakan begitu. Maksudnya saya si Rahmat begitu nah. Bukan saya kemana-mana, tidak. Ini cerita tentang kita ketika membuka channel YouTube begini, video-video begini itu adalah mencaci maki diri, mencaci maki dan ibro kepada diri, tidak sama sekali keluar, tidak. Jadi apa yang keluar dari ini terus mengalir. Yang penting tidak pernah mendustakan Al-Quran, hadis Rasulullah, ijma' dan qiyas. Kenapa? Kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW dan jalan Thariqatul Muhammadiyah, dan kita tidak tengok kanan kiri. Kita jalan pakai kacamata kuda lurus. Tidak perlu kita baku senggol-senggol ini itu yang benar, ini yang salah, ini. Kita saja di dalam yang mengaku Islam ini saja banyak yang ikut-ikutan, banyak yang munafik kok. Termasuk diri-diri kita ini munafiknya banyak sekali. Mau lagi keluar, islah diri saja, islah diri terus saja. Diam aja, disuruh diam. Jangan terlalu banyak pikiran, teori-teori keilmuan. Jangan menemui Allah membawa ilmu. Ilmu itu ditanggalkan di situ. Ziarahlah ke makam Rasulullah pada dirimu, temui Rasulullah dengan tawaddu, panggil Rasulullah, jangan keras-keras. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai engkau tiada di situ, sehingga Rasulullah itulah yang berdialog langsung kepada Allah. Rasulullah pun kembali kepada Allah. Nah, itu baru pas. Sering-seringlah begitu. Oke, mungkin begitu hadirin semulakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.